hormati, Bapak Panitra Pengadilan Agama Terbelahan akan segera dimulai. Namun sesuai dengan kondisi pada saat ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, dan untuk itu kami himbau kepada tamu undangan untuk betul-betul dapat menerapkan protokol kesehatan. Pertama, setiap tamu undangan harus menggunakan masker. Dan yang kedua, setiap tamu undangan harus dites suhu tubuhnya. Oleh karena itu, harap dimaklumi dan dilaksanakan. Terima kasih. Berapa? 36,2. Ayo sebutkan. Sudah kan? 36,1 silakan. 36,4. Anak-anak emang lebih tinggi. 36,4. 36,4. Oke, sehat. 36,6. Oh, tinggi lah. 36,1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Himne Mahkamah Agung. Pembacaan doa oleh Haji Muhammad Taib, Sarjana Hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbiyal 'aliyyil wahhab. Ya Allah, saat ini kami berkumpul dalam rangka perpisahan dan pengantar pura bakti Bapak kami tercinta atau orang tua kami Bapak Haji Muhammad Amir AMG Ishaq. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridho. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an nafi'an mubarakah wa tafarruqana tafarruqan marhumah wa maksumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang bermanfaat dan diberkahi, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang terhormat lagi terpelihara. Ya Allah, tiada terasa Bapak Haji Muhammad Amir AMG Ishaq sebagai Panitra Pengadilan Agama Tembilahan dan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi sudah selesai
bulan Mei yang baru ini. Kami sangat mencintai beliau. Kami sangat bangga dengan beliau. Kami sangat banyak mendapat bimbingan dan arahan dari kepimpinan beliau. Kami akan sangat kehilangan dan kepergian beliau. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah acara perpisahan ini dengan pelepasan secara formal semata. Jadikanlah acara perpisahan ini sebagai perpisahan dalam makna organisatoris belaka. Ya Allah, karena hati kami telah begitu menyatu dengan hati beliau, maka dari itu ya Allah, janganlah cerai-beraikan hati kami hanya karena berakhirnya masa bakti beliau. Kami mohon ya Allah, pelihara persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami dengan beliau. Langgengkanlah kehangatan dan keberkahan dan keakraban di antara kami beliau, serta jadikanlah hubungan selanjutnya antara kami semua dengan beliau sebagaimana hubungan kami saat ini yang penuh dengan kedamaian dan kemesraan. Kami mohon ya Allah, limpahkanlah kepada beliau umur yang panjang, kesehatan yang prima, kehidupan penuh berkah, serta ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah kepada kami semua taufik dan hidayah, sehingga kami semua mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam cintamu kepadamu, bertemu dalam taat kepadamu, bersatu dalam dakwah kepadamu, berpadu dalam membela syariatmu. Ya Allah, kokohkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, penuhilah hati-hati ini dengan cahayamu yang tidak pernah pudar. Lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan keimanan kepadamu dan keindahan bertawakal kepadamu. Hidupkanlah hati kami dengan ma'rifat kepadamu. Matikanlah kami di dalam keadaan syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal anbiya'i mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan ke-1, memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam jalur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam jalur 6 dengan gaji pokok dari menjadi sebagaimana tersebut dalam jalur 8 keputusan ini. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada pemerintah Republik Indonesia. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11 kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 keputusan ini. Penerima pensiun nama Haji Muhammad Kamil SH, NIP 196021980031003, tanggal lahir 2 Mei 1960, jabatan panitera, unit kerja terakhir Pengadilan Agama Temilahan, pangkat golongan ruang lama, penata tingkat 1-3D, pangkat golongan ruang baru, pembina 4A, masa kerja golongan 35 tahun 2 bulan, gaji pokok lama Rp4.767, gaji pokok baru Rp5.000, masa kerja pensiun 40 tahun 3 bulan, berhenti akhir bulan Mei 2020, pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020, pensiun pokok Rp3.750.000.
keluarga penerima pensiun Hajah Ulpiah. Kedua, di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, A.S. Budi Harsoyo. Selesai. Saya akan menerima dan akan Pengantar Purna Bakti oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh dewan hakim, Bapak Sekretaris, PLT Panitia, para pejabat komisional maupun sekuran, dan istimewa buat saudara Bapak sahabat Haji Muhammad Tahir yang hari ini memasuki purna bakti atau usia pensiun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberikan kekuatan kesempatan untuk melaksanakan acara ini dan memberikan pengawasan terhadap Bapak Haji Muhammad Tahir yang selama ini sudah mengabdi sebagai panitia terakhir di Pengadilan Agama Tembilahan. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada saudara Haji Muhammad Tahir ex panitia Pengadilan Agama Tembilahan, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas karya baktinya, jasa yang telah diberikan kepada Pengadilan Agama Tembilahan sejak April 2016. Pensiun merupakan penghargaan terbesar kita sebagai abdi negara. Di antara kita ada yang gugur sebelum pensiun, apakah itu gugur karena kehendak sendiri atas kemauan ilahi ataupun diberhentikan dengan cara tidak hormat. Seorang pensiunan dianggap adalah pahlawan bagi negara karena dia sudah mengabdi seumur hidupnya, bahkan masih tersisa untuk mereka kembali ke masyarakat. Kami berharap bahwa hal-hal yang positif yang saudara dapatkan selama saudara mengabdi di lembaga agama ini, khususnya terakhir di Tembilahan, jadikan bekal yang sebelumnya saudara juga sudah memiliki bekal itu untuk kembali ke masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih dekat dengan saudara tanpa dibatasi oleh keadaan formalitas. Saudara bisa kembali ke masyarakat seutuhnya. Saudara akan menjadi milik istri seutuhnya. Kalau selama ini ketika istri saudara butuh, Mahkamah Agung butuh, saudara saja tetap akan mendudukan Mahkamah Agung. Maka andai selama itu istri saudara kecewa, sampaikan bahwa sekarang saya adalah milik Anda. Ini yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi atas nama rekan-rekan selembaga Sesatker, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Dan dengan berat hati kami melepas saudara untuk beraktivitas ke masyarakat. Kami sebenarnya
rasa seperti orang kematian. Karena kalau di antara keluarga kita yang meninggal, rasanya nggak percaya bahwa dia meninggal. Nyatanya setelah beberapa hari kemudian kita kesepian. Makanya di akhir karya Panitra kami merasa agak santai-santai, namun akhir demi akhir kami digorogoti oleh mana Panitra kita untuk rekan-rekan sekalian memiliki sifat senang kuat, dan hari ini kita laksanakan hari pelepasan. Demikian, semoga sekali lagi amal ibadah kerja yang saudara kita menjadi amal ibadah dan kembali ke masyarakat menjadi lebih sempurna dari apa yang telah ada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanjang terus. Wisuda Purna Bakti. Kepada Bapak Hadi Muhammad Tamir dipersilakan meninggalkan ruangan acara diiringi Ketua Pengadilan Agama Tembilahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan beserta Ibu walaupun di Pekanbaru, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Hakim, Bapak Wahid, Baihaqi, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum beserta istri, yang saya hormati dan muliakan Ibu Rina Fatma, terbalik ya, Rina Eka Fatma, Sarjana Hukum Islam, Magister Agama, beserta suami walaupun di rumah hadir Pak. Yang saya hormati Bapak Hakim Gus Hairi, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum beserta istri. Yang saya hormati Bapak Zulfikar, Sarjana Hukum Magister Hukum ya, beserta istri insyaallah. Yang saya hormati, saya lupa sudah nama-nama semua Pak Hakim karena situasi corona ini, tapi wajah sudah saya kantongi semuanya. Bahwa para hakim yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu beserta keluarga di kampung, semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seterusnya yang saya hormati Bapak Sekretaris beserta istri walaupun di Pekanbaru, semoga sehat walafiat. Yang saya hormati pelaksana tugas Panitra Abdul Aziz, Sarjana Hukum beserta istri. Selanjutnya para kepala bagian subbagian di sekretariatan, Bapak Arjuni, Sarjana Hukum Islam, Kasubag Kepegawaian, Ibu Haja Maria Magdalena Soleh,
Dokteran SAG ya, yang saya hormati, mudah-mudahan cepat mendapatkan pendamping. Yang saya hormati Muhammad Ilyas SAG beserta istri di rumah. Kemudian pindah kepada panitera muda permohonan. Saya ulangi, panitera muda gugatan Jabal Nur, Haji Jabal Nur, sarjana hukum Islam beserta istri. Selanjutnya para seluruh staf di kepaniteraan di PTSP kasir. Selanjutnya lupa saya jurusita E1 Haji Muhammad Taib, sarjana hukum Islam beserta istri. Walaupun di rumah ada ya, itu Haji. Assalamualaikum. Yang saya hormati Haji Rusman beserta istri. Selamat Haji Rusman. Ada ibu mabuk ya? Ya, alhamdulillah cepat depan. Yang dihormati Adinda Haji Haryati beserta suami hadirlah. Yang dihormati Yusriansa, sarjana hukum Islam juga beserta istri dan anak-anaknya yang hadir tadi. Selanjutnya bendaharawan rutin, apa ya istilahnya kami dulu, bendaharawan gaji, bentrut ya, Ibu Ria Novitandri, sarjana ekonomi ya, beserta suami. Firda Tunisa ya, beserta suami. Saya mau sebut semuanya, Hendra dan Henry. Beserta kita doakan Pak Henry cepat mendapat pendamping. Kalau tidak dapat di dalam, di luar bisa. Pemain tenaga ini saya tidak bisa sebut satu persatu, lupa namanya. Ambil secara jamak seluruh karyawan-karyawati dan tenaga kontrak penyelenggara pemilihan yang berbahagia. Pertama-tama saya bersama keluarga istri saya Haji Ulfiah mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengantarkan saya beserta istri dan anak-anak beserta keluarga sejak dari diangkat menjadi pegawai negeri sipil sampai dengan hari ini, alhamdulillah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang pertama, ya Allah, alhamdulillah. Kemudian puji syukur saya yang kedua kepada pimpinan Bapak Ketua beserta unsur pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati keluarga besar Pengagama Tembilahan yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi, kemudian nasihat, bimbingan dan sebagainya, sehingga pekerjaan saya terakhir sebagai jabatan panitera di lingkungan Pengagama Tembilahan ini dapat saya selesaikan dengan sebaik-baiknya sampai dengan purna bakti ini. Bapak Ketua, Bapak Hakim, Ibu Hakim, Pak Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sebagian dan seluruh keluarga besar Pengagama Tembilahan. Saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil setelah tamat Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri di Kurang Jambi pada tahun 78. Akan tetapi pada ajaran kelas 3 MAN pada waktu itu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Yusuf pada waktu itu dialihkannya awal tahun ajaran menjadi saya sekolah di ada itu 3,5 tahun karena beralih awal tahun ajaran. Jadi saya seharusnya tamat itu tahun 78 menjadi tahun 79. Dalam tahun 79 itu ada penerimaan pegawai negeri sipil di Provinsi Jambi pada waktu itu di lingkungan di Departemen Agama yang dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi. Pada waktu itu Pak Kanwil adalah Pak Munir, sarjana agama, SA ujungnya orang Madura. Saya ikut tes
Saya bertiga dari satu rumah, tinggal di Simpang Pulai. Waktu itu saya di belakang Murni di Jambi. Saya 3 orang ikut tes. Alhamdulillah yang lulus saya semuanya lulus. Kawan saya yang 2 itu ada lulus jalanan dan ada yang tidak lulus. Pengumumannya pada waktu itu Pak melalui radio. Didengar radio. Saya masih ingat nomor tes saya, nomor 158. Berhasil tes waktu itu. Dengan ijazah MAN. Pas 1 Maret 1980 saya keluar SK. Yang pertama saya terima dulu Pak surat persetujuan BAKN dari pusat, dialamatkan sesuai dengan alamat pada permohonan Lorong Tanjung Sari, Lorong Purwosari, Simpang Pulai Jambi. Artinya sudah lupa saya Pak. Disitulah alamat saya diantar pos. Alhamdulillah inilah dengan dasar surat persetujuan BAKN. Surat persetujuan BAKN pada waktu itulah saya berangkat ke Kuala Tungkal. Karena saya mula-mula ditugaskan di Kuala Tungkal. Pada waktu itu penyebutannya Pak, Pengadilan Agama Mahkamah Garis Miring Mahkamah Syariah Kuala Tungkal. Saya berangkat ke Kuala Tungkal tahun 80, tapi bulan Maretnya belum saya berangkat, bulan Mei kalau tidak saya berangkat ke Kuala Tungkal pakai kapal Pak dari Jambi. Pada waktu itu belum ada transportasi lewat darat, jalan masih buntu, baru mulai dirintis-rintis. Sampai di Kuala Tungkal bertugas dari situ, ketuanya pada waktu itu Pak Haji Said Magui. Terakhir beliau pernah jadi anggota MPR, DPR pusat. Kemudian terakhir dia ketua MUI Provinsi Jambi dan sekarang sudah meninggal dunia. Dia bersaudara dengan mantan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi, Dr. Andes Idris. Istrinya orang seberang keluarga Pak Gubernur Arman Sayuti kalau tidak salah. Tahun 1980 saya di Kuala Tungkal calon pegawai. Saya Pak tidak kena prajabatan. Saya tidak prajabatan, tetapi angkatan tahun 1981 baru mulai prajabatan sampai sekarang. Tahun 83, pada tahun 81 ada acara ulang tahun sahabat peradilan dipusatkan di Padang karena pada waktu itu Sumbarjo dan Jambi pengadilan tinggi agamanya di Padang. Perlombaan pada waktu itu adalah bulu tangkis, tenis meja dan volleyball serta bola kaki. Saya menguasai bola tangkis. Untuk Provinsi Jambi juara 1 sehingga saya ditempatkan di Muara Bungo. Dari Jambi ke Muara Bungo Pak berproses perjalanannya pada waktu itu lewat transmigrasi di Bujang apa itu. Mobil itu pakai win Bu. Karena jambul pakai win, diikat baru jalan, kita satu hari itu mah sampai mulai Jambi dari Jambi pada waktu itu tahun 81. Jadi saya pertandingan di Jambi, ya saya juara 1 single bulu tangkis pada waktu itu masih sudah kawin kan kita waktu itu belum. Masih bujang. Jadi sampailah ke Pak setelah diadakan di Jambi berangkat ke Padang. Di Padang bertemu saya siapa tuh Pak KPT sekarang ini Pak Harun pemain single pingpong, entah juara berapa beliau. Dan saya bertemu lah di Pekanbaru itu di Padang pada waktu main bulu tangkis. Saya main double dengan pasangan saya Pak Idrus. Lawan saya Pak Rahman, Pak Saturis kenal mungkin, almarhum Pak Rahman, pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru. Pasangannya Hakim Tinggi yang sudah pensiun Pak Marjohan. Pasangan ketemu di pada waktu itu. Saya kalah, Bang Rahman mantap mainnya. Saya juara 2 double, Bang Rahman juara 1. Untuk wilayah hukum Sumatera Barat, Riau dan Jambi 3 provinsi. Terakhir pilahnya Pak di Jakarta juga itu. Saya ikut ke Jakarta, kata saya tak payah ke Jakarta karena pada waktu itu saya mau pengantin Pak. Saya setelah pulang baru lamar pengantin 20 Desember 81. 20 Desember 81. Setelah saya kawin 81, 82 kata bapak saya, berapa gaji di sana? Waktu itu kecil gaji Pak, pangkat 2A.
21.200 pegawai negeri 21.200. Waktu capek 19.600 pada tahun 80. Jadi kata mertua saya ini Pak toke padi, katanya lebih besar gajian bos saya dari awak. Berhenti aja jadi pegawai. Untung saya belum tak jadi berhenti jadi pegawai Pak. Jadi saya diurus pindah dan saya ketemu di sini di Ketua Pengadilan Agama Terbilang pada waktu itu Pak Dr. Haji Zainal Arifin Syah, sesepuh kita, orang tua kita di sini. Bapaknya Musyarafah, Heni Musyarafah. Kata Pak Zainal, kami membutuhkan pegawai orang kita Bugis karena pada waktu itu Pak yang banyak berurusan di pengadilan negeri orang kita Bugis dan tidak ada orang Bugis yang bisa bahasa Bugis, dan pada waktu itu masih agak totok lah masyarakat kita pada waktu itu Pak. Jadi pada waktu tahun 83 saya urus pindah Pak ke Padang. Alhamdulillah saya pindahlah ke Pengadilan Sembilahan. Oleh Pak Zainal Arifin Syah saya ditugaskan di Balai Sidang di Pulau Kijang tahun 83, 84, 85, 86. Pada waktu saya tugas Pulau Kijang itulah saya panggil Pak Gitai. Pak Gitai pada waktu itu lepas sekolah, belum juga kerja. Saya panggil lah, tapi ngawal-ngawal di kantor. Alhamdulillah diangkat sampai sekarang, alhamdulillah. 81, 83 saya pindah ke Tembilang, kata Pak Zainal, kamu tetap aja di Tembilang biar Pak Gitai tunggu di Pulau Kijang pada waktu itu. Jadi Pak Gitai tunggu di Pulau Kijang, saya di sini kumpul sama seperti kita di sini kan, kayak kasmani gitu, kira-kira begitu Pak Ketua. Setelah itu karena perputaran waktu Pak Gitai juga dipanggil ke sini dengan regenerasi. Siapa di belakangnya? Terima lagi, ya Jabal sama sekolah, tes, lulus Pulau Kijang. Tidak berapa lama saya juga belum ke Tembilahan. Juda tadi lagi ke Tembilahan. Memang di lingkungan sejak saya di sini ada jiwa agak familiar lah begitu atas binaan Pak Zainal Arifin Syah. Memang adik-adik kita yang masuk di sini ada, artinya itu sumber pertamanya dari saya, kemudian kita oper beritanya ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Alhamdulillah berhasil dan dapat diangkat menjadi pegawai. Banyak yang tersebar di Provinsi Riau ini, Karimun, Selat Panjang, Batam, Ujung Tanjung, Jakarta. Satu di antaranya menjadi Ketua Pengadilan Agama Dr. Haji Zakaria, adiknya Pak Haji Taib. Pintu masuknya lewat kita juga kemarin, alhamdulillah. Kemudian Mustabi, sekretaris di Bangkinang sekarang banyak, lebih kurang 20 orang kalau tidak salah. Pada waktu itu masih bagus lah. Sekarang tidak bisa lagi kan seperti itu. Bapak Ketua beserta Bapak Hakim, Ibu Hakim, para pejabat fungsional dan seterusnya kerajaan di Agama Tembilang. Setelah itu saya pindah di Tembilang 83 sampai 2012, lebih kurang 30 tahun ya. Jabatan terakhir pada waktu itu di sini wakil panitera. Pada waktu itu ketuanya Pak Mas Nur Yusuf. Saya dipromosikan jadi panitera di Ujung Tanjung, pindah ke Ujung Tanjung 2012 sampai 2015 Pak. Saya aja pergi orang keluarga dari Tembilahan. Kalau mau ketemu rindu-rindu, kamu ketemu Tembilahan di Pekanbaru di hotel. Di hotel. Iya berjanjian di hotel, entah siapa duluan datang. Kalau tak sempat pulang ke Tembilahan seperti itulah. Setelah sampai 2015 saya pindah ke Rengat. 2015 sampai 2017 awal Januari saya masuk lagi di sini Pak, mengambil tadi ada di situ fotonya bulan Februari 2017 sampai sekarang, lebih kurang 3 tahun, 3 tahun lebih sekitar. Betul, saya menduduki meja sebagai pegawai selama 40 tahun 2 bulan tadi ya. 40 tahun 2 bulan itu memang apa, belum masuk pada waktu itu kan SK 1 Maret 80, saya masuk bulan Mei.
tapi dirangkul juga. Terima kasih semuanya. Tadi sudah melalui foto, video dan lain sebagainya semuanya mendoakan. Dan saya ingat tadi sambutan Pak Ketua bahwa tidak semua pegawai sampai pensiun ada yang gugur dan ada yang diberhentikan. Makanya saya dalam pertama-tama tadi mengucapkan terima kasih ya Allah atas bimbingannya, memberikan kesehatan kepada saya beserta keluarga dan anak sampai melaksanakan tugas sampai purna bakti. Kepada Bapak Ketua Peragama Tembilahan beserta seluruh keluarga besar Peragama Tembilahan, kami bermohon kepada Bapak agar kami senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan husnul khatimah, artinya di dalam menyelesaikan sisa-sisa hidup ini, apakah itu dunia, apakah itu ukhrawi, senantiasa dalam keadaan husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga bersama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin di dalam saya bertingkah laku melaksanakan tugas ada yang tidak berkenan atau saya secara sengaja atau tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Ketua beserta seluruh karyawan-karyawati, Bapak Hakim, Ibu Hakim semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga mungkin di dalam saya melaksanakan tugas mungkin ada saya sengaja atau tidak sengaja saya ambil hak teman-teman semuanya. Mungkin mohon saya Pak diharapkan kalau ada teman saya ambil yang merupakan haknya, saya mohon karena itu akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Mohon diharapkan Pak. Kalau memang tidak mau diharapkan sebutkannya saja saya kembalikan. Kalau memang ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa lagi? Kemudian saya pribadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Peragama Tembilahan ini dapat mendapatkan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu zona integritas, sehingga finansial karyawan-karyawati Peragama Tembilahan dapat bertambah daripada yang sesudah-sudahnya. Kemudian seluruhnya selalu diberikan wawasan dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada seluruh pegawai Peragama Tembilahan dari pimpinan sampai di bawah. Kemudian saya juga masih ada cerita sedikit Pak. Pada waktu saya masih panitera muda-muda ada tadi kampanye di situ. Pada waktu itu pernah ada kejadian insiden di sini Pak. Ada yang mengamuk pakai parang, tanya meja ini di depan saya, meja saya tanya karena mungkin dia salah paham. Pada waktu itu itulah Allah memberikan kesehatan, bukan kita yang minta mejanya. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arjuni pada waktu itu sampai sekarang. Pak Arjuni mana ya? Pada waktu itu Pak, ini pada waktu itu Pak parang panjang, pedang di saya masih ingat orang itu kita usah saya sebut. Setelah itu 5 menit setelah itu Pak Yudin masuk, Bang, masukkan pedang ini dan Pak Yudin bawanya Pak kerja sekarang itu. Maksud saya Pak Yudin memang dia orangnya seperti itu, tapi apa namanya perhatiannya untuk membela kawan tinggi. Karena berapa lama ada beberapa lama pedang ini kita bukan orangnya orang sudah akan sekira 5 menit lagi lah Pak Yuni masuk Bang pedang setelah itu dibimbingnya orang bisa apa itu lah respon kalau saya dalam saya anda juga mungkin ada ilmunya. Maksud saya kalau orang itu tenang di bawah itu saya mengucapkan terima kasih Pak Yudin. Memang dia memperhatikan, artinya tuh
bahaya diperhatikannya. Berapa banyak orang pada waktu itu Pak Arjun yang berani masuk di ruangan saya, mengajak orang itu, mengamankan maksudnya waktu itu. Mengapa? Mungkin timbul di dalam hatinya, kasihan Pak Daeng, Pak Takir ini, kasihan. Memang saya nama itu tapi ketakutan lah namanya. Ingat ada Pak Arjun. Terima kasih Pak ya. Saya pikir orang yang membantu seperti itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin kami dalam Purnabakti ini Pak, namanya kita sehat, mungkin ada yang kurang sehatnya. Mungkin panggilan pertama kami minta tolong kepada tetangga dan keluarga. Kemudian panggilan berikutnya yang saya ingat itu keluarga di pengadilan agama adalah karena saya 40 tahun di lingkungan pengadilan. Mungkin saya jangan bosan Pak kalau saya mengabarkan, Pak tolong saya Pak, saya ini mungkin ada begini. Kira-kira tak apa-apa Pak Wahid ya? Ya Pak. Mengapa? Karena rasa pemilihan ke pengadilan itu tidak bisa hilang. 40 tahun Pak. Saya pagi tadi itu mau Pak mandi mau bagi. Oh saya sudah pensiun, waktu saya mau ke kantor. Tapi mas saya bahwa saya sudah pensiun itu gaya-gaya mau ke kantor. Kira-kira begitulah. Habis salat mandi. Saya biasanya sudah jam 7 itu Pak. Saya langsung salat duha karena kalau sudah di kantor kadang lupa. Jam 7 saya salat duha aja lagi. Baru siap sarapan pagi ke kantor. Nah, seperti itu. Kemudian lupa saya yang terhormat Ibu Panitra Pengadilan Agama Terkuatan. Terima kasih atas kehadirannya. Lupa saya. Ibu Samsyar, Dr. Anda Samsyar Amir Jaya, Sarjana Hukum Islam. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan Pak Ketua. Mungkin masih banyak lupa saya menyampaikannya. Yang jelasnya terima kasih semuanya, dan kepada Pak Ketua, Pak Wahid beserta seluruh jajarannya yang telah memperkarsai acara ini. Saya terkejut juga melihat acara ini formal, sangat formal. Atas bantuan partisipasinya Pak Ketua, Pak Wahid yang sebagai Ketua Panitia, Pak Arjudin sebagai Kepala Porsonalia, selain kalau perusahaan Porsonalia Kepegawaian. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Januari sampai bulan Mei 2020 saya bahkan belum melaporkan hasil tugas saya kepada Pak Ketua. Bahwasanya perkara yang masuk dari Januari sampai dengan akhir Mei 2020 sebanyak 464 perkara. 366 perkara G kontenis, kemudian 98 frontail. Saya sudah tugaskan pendamping saya Panitra Pengganti dan Yusita. Di dalam perkara 464 perkara tersebut Pak, yang paniteranya saya itu 42 perkara Pak Ketua. Kemudian Pak Aziz D1 pada waktu itu 130. Kemudian almarhum Tahrudin 168. Kemudian Jaban Nur 124 perkara. Jumlahnya 464. Terhadap Yusita S1 Haji Muhammad Taib 22 perkara. Pak Haji Taib ini Pak selalu merengek-rengek pada saya pada waktu itu. Saya Pak dikurangi aja pada waktu itu. Tapi akhir-akhir ini mudah-mudahan beliau sudah bisa seperti biasa. Mudah-mudahan kita doakan sehat seperti biasa. Lupa juga saya ucapkan kepada pelaksana tugas Pak Abdul Aziz Sarjana Hukum. Beliau ini panitra muda permohonan dan selaku PRT panitra. Beliau juga selaku staf saya sebagai panitra sidang. Berapa perkara yang saya kasihkan tak pernah dia tolak-tolak. Malah dia bisik. Tambah aja lah Pak. Pak Agis, saya salut juga Pak Agis. Bertugas pamri, tak pernah dia mengeluh.
Walaupun dia berkasnya di meja yang berbondong-bondong, tapi tak pernah mau kasih, masih mau juga. Seperti itulah Pak Ajis anunya. Terhadap selama saya sebagai atas saya sebagai partner yang saya tahu seperti itu. Kemudian E2 Pak Jusma 138, E3 168 dan E4 136, 464 perkara. Dalam catatan saya Pak Ketua Majelis satunya ini Pak 3 jenis. Majelis 1 anggota satunya Pak Wahid 234 perkara. Pak Ketua anggota satunya Ibu Rina 80 perkara. Pak Ketua kita Majelis 1 anggota satunya Pak Gus Hairi 1 perkara sampai dengan akhir Mei. Kemudian Pak Waka, selamat Pak Waka di Bali. Perkaranya 24 perkara Pak diselesaikannya. Kemudian Majelis 2 Pak Wahid 18 perkara, Majelis 3 18 perkara, Majelis 4 Pak Gus Heri 15 perkara, jumlahnya 350. Kemudian Hakim Tunggal C1 Pak Wahid Baihaqi 36 perkara, C2 Ibu Rina 26 perkara, kemudian C4 Pak Zulfikar 12 perkara, jumlahnya 74. 390 ditambah 74 sama dengan 464 perkara. Saya cek tadi SPP banyak masuk di bulan Juni ini, tapi saya tidak melaporkan itu karena sudah tugasnya Pak Ajis untuk selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, buah angin kita hari ini dan Panitra Pemilihan Bapak Haji Muhammad Tahir serta Ibu yang mulia rekan hakim, Bapak Sekretaris dan para PLT Panitra, para kasubag dan panmut yang saya hormati, dan berbahagialah buat Dharma Yukti yang mendampingi semuanya hadir kecuali yang istrinya jauh, termasuk istri saya. Seluruh karyawan P3K yang hadir ataupun yang terlibat dalam kegiatan ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara penerapan ini terselenggara dengan sangat sempurna menurut saya, meski kita berada pada masa yang jauh dari yang kita harapkan karena batasan protokol kesehatan. Tapi dengan bijaknya kawan-kawan dimotori oleh rekan hakim dan penuh oleh hasil kerja dan semuanya saya ngintip-ngintip, kayaknya enggak satupun yang memberikan komentar negatif. Bahkan hal yang kurang disampaikan langsung, Ketua, bagaimana kalau begini? Belum ada yang mencoba, kok pakai begitu? Kata-kata kok enggak ada. Bagaimana yang begini? Jadi hal yang sangat luar biasa dari rekan-rekan. Acara perpisahan apapun belum pernah kita melakukan dengan sangat tertib seperti ini. Jadi untuk semua itu, di samping saya bersyukur, Bapak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkarya dan bekerja. Apalagi ada video-videonya, saya nak komentari sedikit video itu nanti. Selamat dan salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Komentar videonya terakhir aja, kan itu yang pertama ya. Saya hanya mengingatkan bahwa sebagaimana disampaikan dan kita ketahui juga semua ya, bahwa usia pensiun, masa pensiun, berhenti dari PNS, berhenti dari PNS itu sesuatu tidak bisa dielakkan. Semua kita harus ada itu. Maka untuk seorang PNS, untuk seorang pekerja, maka ada 4 tahap yang
mau tidak mau akan harus ada dia lewati. Yang pertama, ini normatif dulu, saya ingin bicara soal normatif sedikit. Yang pertama yaitu apa sih yang berat jadi seorang pekerja itu? Utamanya apa sih yang berat bagi seorang PNS itu? Tolong catat. Kalau semua yang berat itu perjuangan itu dilewati, maka setiap langkah-langkah itu pasti warga dibakar sama Allah udah katakan nanas bahwa keputusan-keputusan yang ada itu kita pasti rela menerima. Tetapi kalau 4 langkah itu tidak ada, kita tidak tahu kemana arahnya. Jadi saya ingin mengawali dari yang pertama, ya sasaran pertama adalah bekerja dengan baik. Ketika kita jadi PNS, perjuangan yang pertama itu bekerja dengan baik susah. Saya dapat saja jadi karyawan mau PNS dia ketika dapat saja bekerja dengan baik, syukur. Karena rata-rata yang bekerja awal itu pasti umurnya muda-muda, bahkan umur 20, 25, 28 dan semakin tinggi. Kenapa demikian? Pada masa itu adalah penuh dengan tekanan, kekurangan pengalaman, ya, terus kesejahteraan yang terbatas. Orang mikirnya kapan saya golongan 3D ya, dan gaji saya tinggi. Tahunya udah 3D kok cepat kali, maunya 3A saja. Aduh di situ tuh perjuangan semuanya mikir itu. Ini anak udah 3 lah, ini udah berapa? Kita baru golongan 3 atau baru golongan bawah. Aduh, di sana lah kita berjuang. Bisa nggak kita melewati dengan baik? Baiknya tidak baik di mana? Kita tak ada tidak bisa bekerja itu. Nah itu perjuangan yang paling dasar sebenarnya saat kita diterima menjadi karyawan di sebuah tempat. PNS atau tidak sama saja. Gaji paling minim, pekerjaan paling banyak, tekanan paling tinggi. Disuruh ya kita. Tetapi mau tidak mau kita harus lakukan itu. Kalau kita mau sukses, berlaku untuk semuanya, berlaku untuk rumah tangga yang baru menjalani kehidupan. Begitu kita menikah, yang kita perjuangkan orang sudah punya rumah, kita belum. Orang sudah punya mobil, kita belum. Emas sudah bergantung dia, kita belum. Apa sih arti nikah? Kita adalah orang tahu. Pertahankan yang baik itu dulu. Jadi yang sangat susah berjuang untuk yang baik. Oke. Yang kedua, mencapai titik karir. Jadi setelah berjuang, maka pikiran kita adalah mencapai titik karir bagi yang memiliki pemikiran yang sempurna. Tapi kalau berpikir kita, pokoknya saya mau pensiun aja karena butuh, maka dia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Tetapi mereka yang akan bisa bekerja dengan baik ketika dimana bahwa pekerjaannya baik dan layak dia mendapat reward. Nah, maka mereka akan berpikir dari titik karir. Bukan karir itu sebenarnya bukan tergantung kita men-set kita. Sebagai umpamanya jangan nanti PDKT semua karir saya nggak ada. Karir kita adalah memberikan terbaik bagi diri kita dan orang puas. Itu titik karir dia. Tetapi rata-rata kalau hakim titik karirnya kan di pimpinan, dia akan berpikir sampai ke situ. Kalau Pak P3 bagaimana? Pimpinannya senang dari arti kata ada batas ya. Kalau orang istri titik karir saya bisa teriak, mungkin saya jadi sekretaris. Kalau di kemitraan titik karir saya penitra. Maka kita berputar dan kita tidak bisa nyebrang karena itu sudah diatur dari awal kita menjadi PNS. Maka bekerja dengan baik di saat itu kita layak berpikir titik karir. Karir di dalam pekerjaan kita, karir dalam arti dampak positif dari setiap pekerjaan kita. Malah curiga terus orang di meja kita pekerjaan kita nggak ada di situ. Maka itulah tugas kita sebagai PNS. Di sini bukan hanya enak jadi karir, dari sini kita mulai memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi jangan coba berpikir saya satu saat mau jadi panggung, saya mau jadi pendeta, tapi kita tidak biasa menjadi manusia bertanggung jawab. Itu angan-angan, karena di situ dituntut. Nggak bisa lari. Panitra pergi meninggalkan kantor, yang dia pikir jangan-jangan nanti ada akta cerai yang mau saya tanda. Kita sudah berpikir tanggung jawab. Kalau di bawah bukan berarti melemahkan, masih bisa dilimpahkan tanggung jawabnya. Kalau saya tidak datang, sekretaris nanti tolong aja lah, bisa. Tetapi kalau bagian sekretaris tidak bisa dikerjakan bawahan, maka itu adalah pikiran
kita yang sudah mencapai titik karir. Yang kedua, memikirkan benturan kepentingan itu gak mudah. Kalau masih bawah kita nggak mikir, bisa nggak ya saya masukkan teman saya, kita nggak mikir. Syukur aja udah masuk, kita digantung syukur. Begitu kita ada pada titik karir, kita ada benturan kepentingan. Bisa nggak, maaf, bukan menuduh anak saya bisa masuk di situ, bisa nggak sahabat saya, bisa nggak orang ini, dan itu tidak salah, karena itu tuntutan yang harus kita perjuangkan dan kita bisa memilah di saat itu. Nah, ketika benturan kepentingan tidak bisa kita berpikir normal, kenapa? Karena di awal karir kita tidak berpikir sempurna, maka ketika titik karir pun hasilnya tidak sempurna. Dan saya harapkan kepada kita agar benturan kepentingan ini sempurna, boleh tapi sangat objektif. Nah, itu akan ada pada, menurut saya, kami ini sudah tua-tua, mungkin yang bawah-bawah harus berpikir seperti itu. Yang ketiga, pemberi solusi. Kalau sudah sampai ke titik karir, maka berpikirlah pemberi solusi. Jangan menjadi bagian dari solusi. Sekarang udah semua hakim mau cuti, maka yang jadi solusi utama yang ketua mau dikemanakan perkara sebanyak ini. Panitra mau pensiun, tidak akan pikiran kalau JSP nggak perlu nggak perlu mikir ya. Perkara disidangkan ya, yang jelas ada pergi manggil atas perintah majelis. Siapa yang mau menjadi DSP, apa PP-nya? Siapa yang mau jadi PSD? Nggak kepikir ke situ. Maka pikiran yang ketiga itu pemberi solusi. Maka setiap kita berpikirlah seperti itu. Semakin banyak itu, semakin layak upah dapat pahala yang diterima. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuntutan performan. Masa sudah menjadi sekretaris pakai sendal ke kantor, pakai kaos lagi, kan mungkin tuh. Dan itu tuntutan performan. Hakim-hakim juga seperti itu. Bukannya semakin tinggi kita semakin nyaman, sebenarnya makin banyak tuntutannya. Ya, jadi itu dipikirkan dari sekarang oleh kawan-kawan yang masih merasa belum memasuki usia pensiun. Dan titik karir itu ada kapan saja, ya. Itu jadi performan harus diberikan, cara kita bicara, cara kita memberikan solusi itu harus ada. Dan itu bukan hanya di sama teman, berdampak di tengah keluarga. Kalau sudah sampai ke titik karir di kantor, di tengah keluarga, ngomong asal ngomong aja itu sudah juga nggak benar. Implementasinya itu kompleks, ya komprehensif di semua lini gitu ya. Itu. Dan yang terakhir, kalau kita sudah ke titik karir, siap-siap pusing sendiri. Kenapa? Rahasia kantor ketika kita menghadapi salah tercerita sama istri berbahaya, akhirnya dipendam. Bercerita sama bawahan, bukan tidak percaya bawahan, tapi jangan efeknya sekarang. Pikirkan sendiri lagi. Jadi siap-siap jadi pusing. Dan itu bahagia dari kehidupan, itu pelanginya sebuah karir. Dan jangan pernah takut. Nah itu, karena di situ banyak amanah yang mesti dijalankan. Itu udah 2 tahap ya. Tahapnya kita adalah bertahan di usia pensiun. Sempurna karirnya, baik perangannya. Kadang-kadang di tengah jalan dia melakukan perbuatan yang tercela, korupsi, pelanggaran disiplin, dan lain sebagainya. Maka diselesaikan dengan cara tidak hormat, atau dengan cara yang sangat terhormat, bahkan dikasih gelar menjadi almarhum. Itu kan terhormat itu. Selesai juga karir di situ. Dan masa itu kita juga harus. Nah, apa tindakan kita di saat menjelang itu? Jaga kesehatan, jaga stabilitas pemikiran, ya. Jadi jaga martabat. Itu kalau sudah sampai di situ kan disebut lagi. Nah, jadi sangat berat. Semakin tinggi jabatan semakin banyak godaan. Karena malaikatnya bukan, setannya bukan kelas-kelas teri lagi, sudah semakin kelas kakap kan. Kalau Pak Wahid sudah jadi hakim, ditawarin sogok umpamanya taruhlah 100.000, Pak dicibir tuh, apa yang 100.000, 1 juta pun terima. Kalau sudah 5 juta, 10 juta mikir. Ketika kita kuat itu nggak ada artinya karena kita kuat. Gitu. Tapi ketika kita tidak kuat, disogok dengan sebungkus rokok aja berputar itu pikiran. Nah jadi ini menjadi bagaimana kita mempertahankan kesehatan martabat sampai pensiun.
Dan yang terakhir yaitu ikhlas dan mengabdi ke masyarakat setelah pensiun. Jadul. Apa kesan dan pesannya? Kesan saya, walaupun belum lama kenal dengan Pak Panitra, tapi saya menilai dari Bapak Ibu sama saya kira kalau ada sebenarnya saya Oke, ayo siapa lagi? Ayo Bu Dina. Apa kesan dan pesannya?
semangat. Nah, Bapak itu semangatnya Jos. Oke, terima kasih Bu Linda. Bagus, apa kesan dan pesan untuk Panitra? Panitra itu semangatnya tinggi, apalagi dalam berdakwah. Jadi selesai pensiun ini jangan lupa semangat tinggi untuk berdakwah. Terima kasih. Pak Zul, kesan dan pesannya untuk Panitra? Beliau bekerja keras. Sukses selalu untuk Pak Panitra. Oke, makasih Pak Zul, Pak Wakil, Bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Tamir. Saya biasa memanggil beliau Puan Haji karena memasuki masa purnabakti. Semoga Puan Haji sehat selalu, panjang umur, penuh keberkahan. Dan terima kasih selama ini telah memberikan banyak pelajaran kepada kami, terutama kesabarannya yang sangat-sangat kami salutkan dari Puan Haji. Selama setahun lebih saya bersama beliau, saya tidak pernah melihat beliau itu marah atau apa. Ya. Selanjutnya tentu yang menjadi pesan, jangan lupakan kami yang ditinggalkan. Kadang-kadang main kesinilah Puan Haji, kami masih butuh nasihat-nasihat dari Puan Haji. Terima kasih, selamat untuk Puan Haji. Terima kasih Pak Wahid, terakhir. Saya selama hampir 2 bulan di sini yang selalu saya lihat di Panitra itu, saya sering melihat beliau kalau saya mau merokok ke belakang, lihat beliau di ruangannya, beliau itu murah senyum dan ya ramah. Jadi kita sangat mendapat komunikasi yang erat, dan saya yakin selama menjabat sebagai Panitia Lingkungan dan Agama Pemilihan ini, Pak Panitra, Pak Haji Tamir pasti sudah banyak memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan Badan Agama Pemilihan. Oke, pesannya Pak? Pesannya selamat menghabiskan masa tua, masa menghadapi masa bersama, selamat berkumpul dengan keluarga besar, istri, anak, dan cucu. Dan kami mohon doanya biar kami juga di Bapak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkontribusi yang besar untuk menegakkan Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, mantap, Jos. Terima kasih Pak. Oke, sekarang kita pesan dari Pak Sekretaris. Assalamualaikum. Ini dia Pak Sekretaris kita. Pak, minta kesan dan pesannya untuk Pak Haji Tamir, panitia kita yang bisa pensiun. Terhadap panitra kita yang akan pensiun, saya punya kesan beliau, karena saya sudah dari tahun 93 saya bergaul dengan dia. Waktu itu Pak Haji Tamir sebagai Karo Umum Sekretariatnya, saya merasa terkesan karena di awal saya bekerja dari CPNS, beliau lah yang di awal memberikan bagaimana cara membuat amplop surat, kemudian juga yang mengajak saya bagaimana mengakidahkan termasuknya surat surat. Jadi beliau ini memang menjadi
dunia bekerja. Untuk pesannya Pak? Saya berpesan sekiranya di dalam hal masa pensiun ini mungkin karena dibuat seperti yang basis dalam pengabdian masyarakat itu saya berusaha supaya beliau bisa mengabdi lebih baik lagi tempatnya dalam masyarakat. Demikian saja mungkin pesan saya terhadap beliau. Saya Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sekretaris. Assalamualaikum. Dan selamat melewati dan terima kasih atas bimbingannya selama ini dan semoga kemudiannya menjadi amal ibadah Allah SWT, terutama khusus kepada saya pribadi sebagai juga adik kandungnya dan Bapak Haji Makamir dan juga sebagai rekan saya yang selama ini selalu bimbingan sejak saya honorer dan ini pada tahun 1993 sampai sekarang. Semoga semua apa yang menjadi bimbingannya kepada saya menjadi sehingga kami ke depan semakin baik dengannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang dipersiapkan karena para wajib menjalani pensiun pada jemo. Mudah-mudahan bertanya jadi kantornya, jadi jika semoga ada cita-cita mentok. Dan selanjutnya, selamat si kantor lagi bertanya pengkasan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kesan-kesan? Kesan dulu ya. Baik Pak, untuk kegiatan belahan dapat kita ambil semuanya untuk kemajuan kegiatan belahan. Dan kesannya yang mudah-mudahan beliau apa yang telah dia sebagai pengabdi mengabdikan diri di kegiatan belahan, beliau dapat dapat bermanfaat itu di masyarakat. Kemudian bermanfaat lah kehidupan beliau sehari-hari dan keluarga. Jadi apa ya? Mendekatkan diri lah kepada Dewan Kota ya. Terima kasih banyak. Kita sudah berjaga. Maaf, saya ini adalah wanita dari
yang terakhir. Dan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Tamir selaku panitia pengadilan pemilihan yang telah mengikuti sempurna bakti tanggal 1 Juni tahun 2020. Semoga Bapak diberikan kesehatan, keselamatan, dan ingat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga nantinya panitia yang akan datang mengikuti langkah-langkah Pak Haji dan loyalitasan terhadap atasan dan juga ke bawah dan saling berbagi dan lain sebagainya. Semoga Pak Haji menjalankan masa pensiunnya, apakah itu dalam aktivitas lainnya nanti di rumah ataupun ada hal-hal lain, semoga berhasil dan sukses. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Tamir is the best. Halo, assalamualaikum. Saya mau minta kesan dan pesannya untuk panitera yang pensiun. Gimana, Pak Jita? Apa kesan dan pesannya? Oh iya. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesannya untuk Pak Haji Tamir. Kami yang telah membimbing saya, terutama saya bekerja ini, selamat bisa Bajikan Bu Haji, saya mau minta kesan dan pesannya untuk besok. Pak Panitra kan mau pensiun. Gimana tuh kesan dan pesannya terhadap Pak Panitra? Sangat baik dan punya dedikasi yang tinggi. Selain itu, kita ini Abang Beli. Ya. Oke, terima kasih ya. Apa dong? Bu, minta kesan dan pesannya. Pak, untuk Pak Panitra yang besok mau pensiun. Pesan-pesannya makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Siti Triana. Kebetulan salah satu advokat yang sering stay di Pengadilan Agama Negara. Saya ucapkan cukup sedih ini tinggal sama Bapak Panitra yang luar biasa dari ibu yang tidak dapat, terutama dalam proses pelayanan di Pengadilan Agama Negara. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, terus bisa memberikan tunjuk ajarnya sama-sama bersama kami sebagai wali-wali muda terhadap beberapa ilmu yang saya rasa beliau sudah banyak ilmu yang beliau dapat selama tugas di Pengadilan Agama Negara. Sehat selalu Bapak, jangan putuskan tadi silaturahmi dan mohon lebih lanjutnya sampai kapanpun Bapak sebagai panitra kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titi. Sekarang Pak Yunus, gimana Pak Yunus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pengacara juga mengucapkan selamat
dan tegas dan bijaksana. Oke, terima kasih Pak Yunus. Purna bakti, untaian kata akhir dari sebuah pengabdian. Pada saatnya kita semua akan sampai pada titik itu. Kini gilirannya pada puang hajiku, Bapak Haji Muhammad Tamir, AMDSH. Berat rasa hati kami semua melepasmu, tapi inilah takdir untuk kita yang harus terjalani. Puang Haji, dirimu bagi kami bukan hanya sekedar rekan kerja atau atasan saja bernilaimu. Lebih dari itu, kita merasa sudah terikat dalam jalinan keluarga. Berat rasa kami melepasmu. Canda, tawa, senyum, wibawa, dan kesabaranmu seolah akan segera sirna dari kebersamaan kita. Namun fatwahmu akan selalu kami jaga dan kami ingat. Biarlah waktu yang akan menjawab semua tentang pengabdian dan pengorbanan untuk lembaga yang sama-sama kita cintai ini. Dan semoga itu semua menjadi amal soleh untuk Puang Haji. Selamat menjalani purna bakti Puang Haji. Bahagia menikmati masa purna bakti bersama istri, anak, cucu dan keluarga tercinta. Semoga Puang Haji selalu diberi kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Demikian juga dengan keluarga. Amin. Amin. Allahumma